lo balik dari rumah. Cepatlah balik. Kau ne tahu aku lagi nari, ngapa kan? Oh. Cepatlah balik. Iya nak apa dulu? Soko. Masak yang. Oh, astaga, iya nak datang hari. Layu lah. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kakak kau tak dah? Iya mak, ini dia nak berganti je. Oh iyalah, suruhlah bermasak begitu. Iya mak. Dah. Oh, dah. Tolong ambil aku saham. Ya. Nah, Mau, Mak. Lah tergila apa ke kau? Kau ngambil di batang lah apa ke ini ya? Ambillah lo nak kering tuh. Kau nih ngapa ambil kayak gini? kau pun bila juga nyuruh aku. Lah, ambil sana. Iya. Selain aku nak masak, aku juga nak membahas si kecil imut ini. Tak penasaran? Yuk ikut aku. Belitung Timur, atau yang dikenal dengan negeri Laskar Pelangi, memiliki luas kurang lebih 2.506 km persegi yang terdiri atas 7 kecamatan dan 39 desa. Negeri ini memiliki keragaman budaya, mendunia akan potensi pariwisata, sektor laut dan pertanian, hingga di sektor pertambangan. Namun, bukan hanya itu saja. Negeri ini juga ternyata memiliki kualitas rempah yang memikat dunia, serta sejarah panjangnya yang menarik untuk dibahas. Salah satu rempah yang menjadi komoditas terbesar di Belitung Timur yang kali ini akan kita telusuri, yaitu sahang. Selamat datang di daerah Satu Hati Wangun Negeri. Saat ini saya dan tim akan mengawali perjalanan ini dengan mengunjungi salah satu narasumber. Beliau merupakan pakar yang sangat paham loh dengan adat istiadat rakyat Belitung dan juga sejarah rempah yang ada di Pulau Belitung. Sejarah jalur rempah di Pulau Belitung ini sebenarnya karena Pulau Belitung itu sendiri sudah lama ada. Jadi Pulau Belitung sudah didiami masyarakat mungkin sekitar abad ke-7 itu sudah didiami masyarakat bahwa Pulau Belitung ini adalah puzzle-puzzle kerajaan besar. Kerajaan besar itu Sriwijaya, kemudian juga dari Majapahit, dan setelah kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, Johor, Malaka. Ini adalah Pulau Belitung itu sudah jadi rebutan. Jadi sehingga jalur rempah yang singgah di Pulau Belitung ini cukup banyak dan cukup ramai. Nah, kemudian juga di Pulau Belitung ini karena ini ada puzzle-puzzle kerjaan besar, salah satu dari sekian banyak pulau yang di Nusantara banyak juga menyimpan daripada rempah-rempah yang asalnya mungkin asal di pulau ini.
Kalau pengaruh sahang di masyarakat Belitung, baik itu untuk kuliner atau masakan maupun dalam upacara-upacara adat, itu memakai sahang itu. Dalam kuliner, dalam upacara adat juga masih menggunakan sahang. Kalau orang untuk menghadapi pejabat atau itu, mereka juga menggunakan sahang sebagai media untuk dimakan, sebagai pembangkit semangat. Jadi media-media ini saham jadi udah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena di Pulau Belitung, sahang sangat populer, perjalanan berikutnya kita akan mengunjungi salah satu petani sahang yang ada di Pulau Belitung. Nah, untuk penanaman lada ini ya, yang pertama-tama kita persiapkan lahan, ya. Nah, terus kita bakar. Setelah kita bakar, kemudian tanahnya bagus gitu kan. Terus unsurnya bagus gitu jadinya kan, untuk pertumbuhan tanahnya gitu kan. Kemudian menanam lada ini kita ambil dari stek. Terus ada beberapa buku gitu kan. Stek buku itulah yang kita ambil. Nah begini ya, untuk ini setelah dia berhasil berbuah anak ya, kita panen. Ini 2 tahun kita bisa panen, namanya buah penyelangan gitu kan. Terus pol dia berbuah, buah terus ini prosesnya masih ada Bu. Kita panen harus direndam Bu, sampai 7 hari gitu Bu, lebih bagus 15 hari gitu kan. Nah, setelah itu dia basah kita cuci, waktu di musim panas itu kan kita cuci lebih bagus kan. Nah, jemur. Setelah jemur dia berwarna putih. Kemudian nah udah kering, bagaimana kita untuk merasanya? Ya, kita gigit 1 butir gitu kan. Kalau dia bunyinya tes, bunyinya nyaring, enak. Nah, berarti udah kering. Ya, untuk kegunaan lada ini memang banyak ya. Terutama untuk masak. Kedua, obat. Kemudian minuman apa yang panas-panas itu kan dari lada. Ternyata, sahang juga dapat dijadikan olahan selain bumbu pelengkap masakan. Kandungan dan zat tertentu pada sahang mampu memberikan khasiat pada tubuh kita loh. Saat ini, saya dan tim akan menemui salah seorang penggiat rempah yang kesehariannya mengelola dan mengonsumsi rempah-rempah yang ada di Pulau Belitung ini. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari mana? Oh, dari Manggar, Dari Pak. Manggar ya. Jadi Mia tuh tahu dari kawan-kawan kata teh Bapak nih pandai muat minuman rempah kata. Bapak saya memang minuman rempah itu memanglah selalu Bapak konsumsi apabila badan misalnya kurang fit atau kurang sehat, memang Bapak selalu mengkonsumsi minuman rempah. Dan juga tetangga, kawan-kawan kalau seandainya mereka ada ngerasa badan kurang fit, selalu Bapak buatkan itu gitu. Salah satu rempah yang Bapak guna idang minumannya apa, Pak? Kalau Bapak nih, Bapak komplitkan lagi dari campuran jahe, liak kan, Iya. serai, kayu manis, cengkeh, kan sahang biji. Nah, untuk pemanisnya Bapak pakai gula kirik atau gula batu. Jadi di dalam bahan-bahan ini kan masing-masing ada fungsi dan tujuan tertentu kan. Macam sahang itu dia dapat manaskan badan untuk melancarkan peredaran darah. Terus jahe pun gitu juga, jahe dia penyizat zingiberol itu kan, itu bisa untuk merangsang saraf relaksasi pada tubuh kita. Begitu juga dengan cengkeh kan, kayu manis, itu ada zat-zat yang dapat membuat kita ini badan jauh lebih hangat, saraf-saraf jadi rileks. Artinya banyak manfaat. Banyak manfaat dengan minuman rempah ini. Tidak hanya sebagai mata pencaharian dan bahan makanan, ternyata sahang sendiri telah menjadi motif batik yang khas untuk daerah Belitung loh. Kali ini kita akan mengunjungi tempat pembuatan batik tersebut, yaitu di Sanggar Batik Besimpor yang berada di Gantong, tepatnya di Sekolah SD Muhammad Dia Gantong yang terkenal akan destinasinya loh. Sanggar Batik Besimpor ini berdiri pada tahun 2016. Perkembangan yang kita dapat dari 2016 sampai sekarang itu cukup baik ya, karena disukai oleh
masyarakat khususnya di Pulau Belitung ini. Perkembangan motif-motif yang ada di Pulau Belitung ini cukup banyak. Jadi diantaranya ada motif sahang, motif daun simpor, ikan cempedi, ya, motif bunga simpor, motif katis rambai, dan masih banyak lagi. Pulau Belitung ini sangat kaya ya, dengan potensi-potensi rempah-rempahnya juga. Nah, di sini akhirnya kita berpikir salah satu rempah yang kita angkat yaitu sahang. Karena memang kebanyakan masyarakat kita ini memiliki kebun sahang. Kita berharap sahang ini bukan hanya orang taunya untuk makanan, mungkin untuk menambah rasa makanan. Tapi dalam bayangan kita, kita itu melihat betapa indahnya bentuk sahang itu sendiri. Baik daunnya, buahnya. Nah, inilah terpikir dari kami untuk membuat motif sahang ini sebagai salah satu juga motif yang insya Allah juga akan disukai oleh masyarakat kita. Ini adalah khas tanaman dari Belitung juga. Sahang dan tradisi menjadi saksi akan hebatnya negeri ini. Aku bersyukur telah diberikan nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Bagaimana tidak, sosok anak negeri telah menjadi saksi betapa kayanya negeri satu hati bangun negeri. Tidak banyak kata-kata yang terucap, namun ada banyak harap dan begitu besar sebuah cita, khususnya pada kekayaan rempah yang akan menjadikan negeri kita dikenal oleh dunia. Mari pemuda, kita bersama mewujudkan mimpi ini, membangun negeri ini, bersama dan bersatu untuk negeri yang kaya ini.